Ilya fought Islam last night? Islam just finished him in the first round, choke him out. He was talking about his wrestling, how Gaethje take him down. That's crazy. He doesn't wrestle anymore. He doesn't even train with good fighters. Probably the train with his brother and Guram. Do you think he can rebound from this? Yeah, he can come back. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari sang juara kelas ringan UFC, yaitu Justin The Highlight Gaethje, yang mengatakan bahwa ia belum berencana untuk pensiun. Meskipun ia juga tidak mengatakan pasti akan bertanding lagi, tapi setidaknya ada satu nama yang akan ia inginkan jika ditawarkan oleh UFC. Nama itu tentu adalah mesin uang terbaik UFC, siapa lagi kalau bukan The Notorious Conor McGregor. Justin mengatakan bahwa ia akan hadir dalam event UFC 329 untuk melihat siapa yang akan menang nanti antara Max Holloway atau Conor McGregor. Justin memang sebelumnya memiliki dendam kompetisi pada Holloway yang telah meng-KO-nya dulu, tapi Justin mengatakan bahwa saat ini ia tidak terlalu bernafsu lagi pada Holloway karena menurutnya saat ini status mereka impas saat Justin berhasil memugar wajah tampan Ilia Topuria yang meng-KO Holloway. Tapi lain cerita dengan Conor McGregor. Dengan Conor, Justin mengaku sangat terbuka untuk melawannya karena memang sudah dari lama Justin ingin merasakan sensasi memermak wajah kaya raya Conor. Sejatinya, dulu saat mengalahkan Tony Ferguson, Justin memang pernah ditantang oleh Conor. Tapi saat itu, Justin lebih memilih bertarung melawan Khabib untuk legacy. Dan sayangnya tentu saja Justin kalah dan ia kehilangan kesempatan untuk melawan Conor. Saat ini Conor kembali menyebut namanya sebagai salah satu dari dua fighter yang ingin Conor lawan andai Conor menang atas Holloway. Namun pertanyaannya adalah, andaikan Conor menang nanti, di kelas berapa Justin dan McGregor akan bertarung? Karena di situasi saat ini sangat sulit bagi Conor untuk turun berat badan hingga ke 155. Lagi pula, Justin tidak bisa begitu saja mengabaikan para petarung lapar di divisinya, dari mulai BSD, Paddy Pimblett, hingga yang paling layak tentu adalah Arman Tsarukyan. Harapan saya untuk Justin yang sebenarnya tidak perlu membuktikan apa-apa lagi adalah naik ke kelas welter dan kosongkan saja sabuk kelas ringan, karena legasinya sudah cukup dan tinggal panen uang saja melawan Conor di kelas welter untuk mempertebal dana pensiunnya. Selain itu, dengan mengosongkan sabuk, maka Justin tak akan menghambat kompetisi panas di kelas ringan UFC. Tapi itu kalau Conor bisa menang dari Holloway sih, karena jika Conor kalah lagi, maka ya akan kurang greget banget gengsinya. Meskipun tentu saja untuk pesangon pensiun, tentu melawan Conor adalah pilihan yang bijak. Kita tunggu saja perkembangan berita mereka. Yeah, I'm very interested to see what happens in that fight. Max definitely knocked me out, but I feel like I got that win back with the Ilia Topuria fight. I would love, as I've stated hundreds of times publicly, I would love to punch Conor McGregor in the face. So, yeah, I'm excited about that fight. I'm excited to be there and watch it. Yeah, bro, he's one of the only guys that you haven't had a chance to punch in the face. Exactly. I mean, there's no doubt he's one of the biggest superstar in the sport, and so fighting a guy like that obviously does great things for me financially and for my legendary status and stuff like that. Berita selanjutnya masih dari kelas ringan UFC, di mana Arman Tsarukyan mendapatkan pujian khusus dari sang coach, yaitu Jon Jones. Mereka diketahui menjadi bintang tamu dalam event IBA Bare Knuckle di Rusia. Untuk menaikkan nama event, pihak promotor memang mengundang beberapa nama hebat di UFC, seperti Petr Yan, Alexander Volkov, Arman Tsarukyan, hingga Jon Jones. Mereka semua tampak saling memuji satu sama lain, terutama untuk Petr Yan sebagai sang juara kelas bantam dan Jon Jones yang tentunya sebagai legenda hidup. Namun Jon Jones yang sedang mode baik di sini atau dia hanya acting, dia memuji nama Arman sebagai petarung yang sudah setara juara dan tinggal menunggu waktu saja bagi Arman untuk mendapatkan sabuk. Ya, inilah uniknya kelas ringan UFC, di mana sang juara yang sekarang yaitu Justin Gaethje dianggap bukanlah fighter terbaik di kelasnya, karena selama hampir 1 tahun terakhir,
perdebatan tentang petarung kelas ringan terbaik hanya berpusat pada dua nama saja, yaitu Arman Tsarukyan atau Ilia Topuria. Bahkan ketika sudah jelas yang menjadi juara adalah Justin, MC justru bertanya pada Jon Jones, siapa yang akan menang jika Arman bertarung melawan Topuria. Dan entah itu untuk menyenangkan Arman atau jujur, Jon Jones menjawab Arman akan mengalahkan Topuria dengan cukup mudah. Alasannya jelas bahwa Arman adalah seorang pegulat yang lebih baik, dan bagi Jon Jones sangat sulit untuk menang dari pegulat yang memiliki striking bagus seperti Arman. Pendapat Jon Jones ini sama persis dengan pendapat Khabib tahun lalu bahwa Arman memang lebih baik dari Topuria karena level gulat Arman lebih tinggi. Apalagi dengan penampilan Topuria yang terakhir yang tidak sesangar ucapannya, di mana Justin berhasil membongkar bahwa skill gulat Topuria tidak sebagus yang ia promokan. Jadi menurut Jon Jones, hanya tinggal menunggu waktu saja bagi Arman untuk menjadi juara di UFC. Johnny, boy, legend, brother. Jon Jones is a legend, GOAT. Petr Yan is our champion. So Arman is already a champion. He's the people champion. Everyone loves him. And it's not a matter of if he's going to be a champion, it's when he'll be that great champion. А ты дружишь с Топури? Арман или Топурия? Кто? You already know. Come on, Arman all day. Come on. All day, all day. Topuria, brother, we gotta wrestle. You ready? Александр. Exhibition right here. Here we go. Here we go. Александр. Berita selanjutnya masih tentang kelas ringan, tapi bukan UFC, melainkan dari PFL. Siapa lagi kalau bukan Usman Nurmuhamadov? Ya sebenarnya pelafalan yang benar memang Nurmuhamadov sih, karena nama Magomed adalah Muhammad. Petarung yang juga digadang-gadang sebagai petarung terbaik kelas ringan ini sudah diminta oleh Islam Makhachev untuk segera pindah ke UFC agar bisa membangun legacy yang lebih baik dan diakui dunia. Makhachev berpendapat bahwa Usman adalah petarung paling berbakat saat ini, tapi dunia tak akan menyebutnya sebagai yang terbaik jika belum membuktikan dirinya bertarung di UFC. Yap, suka atau tidak, faktanya petarung yang diakui sebagai juara dunia MMA adalah juara UFC, bukan juara promotor lain. Namun, Makhachev sendiri juga mengerti kenapa hingga sekarang Usman masih belum bergabung ke UFC, karena alasannya tentu adalah bayaran. Status Usman di PFL saat ini adalah raja pound for pound, di mana sudah pasti Usman mendapatkan bayaran besar meskipun berkarir di PFL. Banyak sumber mengatakan bahwa bayaran Usman di PFL mencapai $500,000 untuk tiap fightnya, dan bahkan dalam event turnamen Grand Prix, bayaran Usman bisa mencapai $1 juta. Sebagai perbandingan, bayaran saudaranya di UFC yaitu Umar Nurmuhamadov sebagai top contender kelas bantam hanya berada di kisaran 200 hingga 400 ribu US dollar. Dan tentu saja UFC tak akan mau langsung membayar Usman sebesar apa yang bisa ia dapat di PFL. Bahkan Makhachev mengakui meskipun Usman tak akan memulai dari bawah dan langsung masuk jajaran top contender jika masuk UFC, tapi tetap saja bayaran Usman bisa turun hingga 50%. Karena itu memang bukan keputusan mudah bagi Usman untuk pindah, karena saat ini ia sudah sangat sejahtera. Namun Makhachev tetap mendorong Usman untuk masuk ke UFC. Selain meneruskan estafet tahta kelas ringan UFC sebagai kelasnya petarung tim Khabib, Usman juga bisa membangun legacy dan pendapatan lebih tinggi. Karena sekalinya ia bisa menjadi juara UFC, apalagi dengan nama Nurmuhamadovnya, maka tentu bayarannya bisa jauh lebih tinggi dari yang ia dapat di PFL. Tapi ya itu tadi, agak gambling di sini. Apakah Usman mau keluar dari zona nyamannya untuk potensi yang lebih besar? Kita tunggu saja kelanjutannya. Nanti yang jelas Usman saat ini masih terikat kontrak bersama PFL. Demikian segmen berita kali ini, dan ikuti terus kanal MMA Discourse untuk pembahasan dunia UFC lainnya. Stay tune terus ya. Terima kasih.